ini serem banget karena ini juga kondisinya sedang terjadi. Ada anak pang yang tinggal di bangunan kosong di Kuta ya, di mana mereka hanya berpenghasilan, di mana penghasilan mereka 600.000 per harinya. Kalau boleh tahu, 600.000. gimana cara dapetin 600.000 per hari in this economy? That's why kita akan cari tahu lebih lanjut bersama reporter kita der Fabiola Dianira, reporter Detik Bali. Selamat pagi Kak Fabiola. Halo. Selamat pagi Kak Aryo, Kak Indi. Kamu tuh selalu mencari tempat-tempat yang memang juga agak anomali ya. Sebelumnya kamu dikejar anjing gara-gara ada di anomali juga. Sekarang di tempat yang kayak gitu. Iya, ini seperti rumah yang terbengkalai atau sudah tidak berpenghuni. Mungkin Apa habis betul? ini akan dikejar sama kelelawar nih. Takut. Jangan dong Kak. Jangan, Serem banget jangan. ya. Jangan ditakut-takutin karena dia beneran sendiri di situ kayaknya ya. Kak Fabiola, Iya, benar. iya tapi sebetulnya ngapain sih kamu, ada apa memang di rumah yang terlihat terbengkalai ini gitu? Ada kaitannya kah dengan mungkin si anak pang yang tadi kita omongin? Oke, jadi saat ini saya berada di Simpang Imam Bonjol di perbatasan Denpasar dan Badung, yang dimana di sini banyak anak pang yang sering mengamen Kak. Hmm. Nah kebetulan pada hari Rabu kemarin petugas sempat menelusuri, ternyata tempat saya berada ini adalah markas anak-anak pang tersebut. Oke, jadi kalau dibilang markas artinya nggak cuma 1-2 orang ya, tapi mungkin ada banyak yang berkoloni di sana nih anak-anak pang dengan gaya dan juga dandanan yang khas sekali ini. Nah Kak, ini seperti apa awal mula terciduknya? Karena aku lihat ini kayaknya dari ya mungkin Forkopimda setempat ya, sampai tadi kan ada pecalang-pecalang juga nih yang sepertinya tanda kutip menggerebek gitu ya kediaman tidak berizin tentu saja ya, kediaman ilegal dari anak-anak pang ini. Iya Kak, jadi memang keberadaan anak pang ini memang sudah cukup lama, terutama di Simpang Imam Bonjol ini, karena selain karena di sini arusnya memang ramai, selain itu juga lampu merah di sini cukup lama, jadi memang banyak beberapa anak pang di sini. Petugas dari Satpol PP Badung sudah sempat mengatensi mereka dan memberi binaan kepada mereka, dalam artian mereka disarankan untuk pulang ke wilayah mereka masing-masing. Dan mereka sudah berjanji waktu itu. Namun keberadaan mereka masih tetap meresahkan masyarakat. Kemudian mereka akhirnya menelusuri dan ditemukan markas mereka di sini. Pada awalnya mereka hanya menemukan 4 orang yang bermarkas di sini. Kemudian petugas kembali melakukan pembinaan dan mereka berjanji untuk pulang ke wilayah mereka masing-masing. Ada pula yang mereka juga mengemukakan bahwa mereka akan pergi ke Lombok gitu. Nah, namun setelah beberapa lama mereka tetap berada di sini, mereka tetap bermarkas di sini. Dan saat ditemui pada hari Rabu kemarin, ternyata mereka bertambah jumlahnya dari 4 orang menjadi 9 orang. Akhirnya mereka diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Bali. Kak Fabiola, aku penasaran banget deh. Berarti rumah kosong ini sebenarnya milik siapa? Dan adakah keterangan yang menyatakan bahwa kenapa rumah ini bisa sampai kosong? Oke. Untuk kepemilikan rumah kosong sendiri dari petugas juga belum menyelidiki sejauh itu ya Kak. Karena dari Satpol PP sendiri hanya bertugas untuk mengatensi mereka ini. Baik. Tapi ini berarti bisa jadi perhatian juga ya bagi pemerintah daerah juga. Kalau misalnya memang ada bangunan kosong, ada baiknya untuk kemudian diselidiki. Jangan sampai ditempatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini gitu loh. Karena yang aku lihat selama ini banyak banget loh bangunan-bangunan kosong yang udah gak keurus gitu loh, Di. Iya, dan ini kan sangat disayangkan sendiri ya, apalagi mungkin kalau ternyata lokasinya deket sama lampu merah Imam Bonjol tempat mereka ngamen tadi, pasti kan lokasinya strategis banget ya, dan itu adalah tanah yang prestisius gitu. Nah artinya sampai ditinggalin tuh kan artinya mungkin udah lama banget gak pernah dikunjungi sama bahkan pemiliknya. Betul, padahal kalau kita lihat nih ya, kalau dilihat dari video aja, ini berarti rumahnya tuh lumayan gede loh. Lumayan lah. Lahannya itu lahan tanah tamannya juga luas banget kelihatan ya. Betul. Dan kayak model-model rumah-rumah zaman dulu yang mungkin kalau yang aku tahu kayak buatan Belanda misalnya kayak gitu ya. Secara tanah sih udah gede nih sebenarnya. Aku mungkin ngambil sampelnya tanah-tanah zaman sekarang gitu ya di Jakarta sini. Biasanya udah 60 meter persegi, 75 meter persegi doang. Ini pasti lebih di atas itu. Ini bisa 200 ya. Tahu banget ya kita suka nyari rumah ya kelihatannya memang. Kita nggak ke sana tapi Kak Fabiola, nah selain tadi kita udah bungkus tentang rumah ya, karena kan jadinya kok bisa rumah kayak gini nggak berpenghuni ya? Nah, ngerti kan? Minimal jadi kafe. Iya, kalau gue pemiliknya, apa? enggak lah, biar gue jual aja sekalian, duit itu gue pakai buat investasi, beli emas. Bener, bisa. Apa gila lagi turun?
Iya, atau enggak gue mau jadi studio pilates, sok bagi hasil lu jalanin. Takutnya orang-orang gak ada yang mau deket lampu merah soalnya di parkirannya susah nanti. Ya, tadi tapi dibangun kafenya kalau gitu. Kak Fabiola, maaf, kita tahu kamu Iya, sorry. misalnya takut ya. Sorry. Kak, tapi orang-orang ini asalnya dari mana? Apakah mereka orang-orang asli Bali? Sorry dikit. Kak Fabiola tuh kalau dilihat dari situ lokasinya, Kak Fabiola tuh beneran ada di dalam rumahnya Bener, loh. bener. Di taman depannya itu loh, ngerti Bener. kan? Yang kayak Kita tuh ngelihat videonya yuk. Jadi kita dibayangkan kita tuh lagi rame di sana. Nah. Nggak ada dia sendirian. dan gue pikir depannya banget, depan pagar pas gue liat, itu rumahnya, berarti dia ada Dalam di pagar. dalamnya. Kak Fabiola, hati-hati. Beda gitu dong. Hati-hati. Enggak. Jangan. Jangan ya. Kak, anak-anak pang ini dari mana? Apakah meskipun tadi belum diketahui ya asalnya, belum diketahuinya tuh kayak apakah dia mungkin masih orang Bali tapi nggak tahu dari Bali sebelah mana, atau bisa jadi sebetulnya ini benar-benar pendatang dari luar Bali. Karena tadi setelah ditertibkan kok kayak malah mau Mau ke cari, Lombok. iya mau cari sasaran baru gitu. Mungkin mereka akan gini lagi, bedanya apa sama mereka di Lombok kalau mereka tetap kayak gini-gini doang? Oke, dari 9 orang yang diamankan kemarin, petugas Satpol PP sempat menginterogasi beberapa dari mereka, kebanyakan berasal dari Jawa Barat. Ada pula yang dari Jawa Tengah, namun memang didominasi dari Jawa Barat. Kemudian untuk rencana mereka ke Lombok itu juga ada berbeda-beda rencananya. Ada yang mungkin mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Apakah tidak ada Satpol PP yang menertibkan dalam artian kemudian memberikan pelatihan-pelatihan atau kursus tertentu supaya mereka kemudian bisa melakukan kegiatan lain selain hanya mengamen saja? Karena dilihat dari umur-umurnya ini masih umur-umur produktif loh. Ya, untuk rentang umurnya memang sudah di atas 17 tahun dari kata petugas ya Kak ya. Ya. Kemudian untuk aktivitasnya tadi dari Satpol PP sendiri memang tugasnya kan hanya mengamankan ya Kak ya. Dan kemudian untuk di pembinaan, diberi pekerjaan dan lain-lain itu memang petugas dari Dinas Sosial sendiri. Ya, betul. Nah, sedangkan Dinas Sosial sendiri kemarin dikonfirmasi belum ada jawaban mengenai kasus anak pang ini. Ya karena kalau misalnya sekarang ini digusur di sana gitu ya, mereka ntar pindah ke tempat lain, mereka akan melakukan hal yang sama kalau mereka tidak punya keahlian tertentu gitu loh. Betul. Jadi akan sama-sama aja. Ya akan menjadi permisi sampah masyarakat juga jadinya. Tapi informasi yang kami dapatkan, mereka tuh mendapatkan Rp600.000 per hari. Ini benar nggak sih? Ya Kak, dari petugas yang sempat menginterogasi mereka bisa menghasilkan sehari itu 300 hingga 600 ribu dalam 4 sampai 5 jam mengamen. Itu Oke. per orang. Iya, atau per kelompok itu. Mereka dari info dari petugas Satpol PP sendiri itu perorangan Kak. Per orang, 300.000 dikali 30 total 9 juta rupiah penghasilan mereka per bulan. Tanpa harus bayar Sewa uang tempat rumah, tinggal. iya, listrik dan lain sebagainya. 9 juta itu besar loh. Iya, dengan gaya hidup yang tetap gembel aja gitu ya. Bener dong, stay gembel karena kan lihat itu mau buang air di mana, mandi juga enggak. Ya kan? Kak, ini gimana komentar dari warga sekitar nih, terutama mungkin warga sekitarnya aku juga bingung ya, apakah rumah-rumah juga atau mungkin tempat usaha gitu ya. Karena kan pasti kelihatan ya keluar masuk gitu, mereka setiap hari berhubung mereka tinggal di sana. Nah, apa reaksinya terhadap anak pang tersebut terutama dari pemerintah juga, dan apakah mereka sudah mengetahui tetangga-tetangganya kalau mereka ini akhirnya sudah tanda kutip digusur, Kak? Untuk lokasi rumah ini sendiri sebenarnya di pinggir jalan besar ya Kak ya. Jadi samping depan kanan kirinya itu ada sekolah, kemudian sebelah di sini ada kafe dan juga tempat-tempat usaha. Jadi bukan yang rumah-rumah begitu Kak. Dan kebetulan untuk masyarakat sekitar memang beberapa kali anak-anak jalanan ini memang terlihat mengganggu ya kayak mengganggu ketertiban umum. Juga beberapa kasus yang sempat viral mengganggu ketertiban umum adalah salah satunya manusia silver yang sempat menodongkan pisau kepada salah satu warga ya yang sedang menunggu lampu merah. Nah itu kan sempat menjadi atensi dari petugas itu sendiri. Petugas juga sudah beberapa kali mengatensi anak-anak jalanan di daerah sini, namun mereka masih terus beraktivitas. Pada pantauan hari Kamis kemarin ada seorang manusia silver juga yang masih beraktivitas di simpang di dekat sini gitu Kak. Kak Fabiola, sorry banget, aku tuh penasaran banget. Kita kembali lagi ya dengan
9 juta per bulan ini atau 300.000 per hari. Kalau boleh tahu, apakah sudah ditanyakan pada mereka untuk apa atau digunakan untuk apa nih uang itu untuk mereka sehari-hari? Dari hasil informasi dari petugas sendiri, petugas tidak menginterogasi sejauh itu ya Kak ya. Oh. Jadi hanya informasi seberapa banyak pendapatan mereka itu aja. Oh, Mungkin buat beli lem kali. Kan buat rambut bisa tegak gitu pakai oh lem. iya, atau nah yang dikhawatirkan takutnya tuh digunakan untuk misalnya punten maaf misalnya nato badannya mereka atau nindik dengan anting-antingnya mereka yang sebenarnya ya bisa digunakan untuk hal-hal lainnya gitu loh. Angka tersebut soalnya lumayan cukup besar loh di Bali pula. Iya Gitu. betul. Dan kalau kurang lebih ya kisaran berapa lama sih Kak mereka udah tinggal di rumah itu? Udah berbulan-bulan kah atau sudah menahun bahkan? Dari hasil pemeriksaan dari petugas sudah sekitar 1 minggu ya mereka di sini Kak. Oke. Kayaknya emang nomaden berpindah-pindah aja gitu loh. Sampai ketahuan ya. Iya, sampai kemudian diusir, baru mereka akan pindah, terus akan melakukan hal seperti itu. Cuman, ya mau sampai kapan kayak gitu? Sekali lagi seperti yang disampaikan Kak Fabiola tadi, banyak warga yang sebenarnya juga terganggu dengan kehadiran mereka karena ada rasa tidak nyaman. Betul, apalagi kan tadi katanya deket banget dengan sekolah ya Kak. Aku nggak kebayang sih kalau adik-adik sekolah kita tuh ketakutan lihat mereka gitu ya. Karena Iya. kan mungkin dianggap risih nih gitu. Terus compang-camping. Bener kan? Bajunya bolong-bolong. Bener compang-camping coba. Keteknya menganga, bolong. It's a style Indi, itu bukan compang-camping, itu emang gayanya kayak gitu. Dirobek-robek jaketnya. Emang lekbong gitu, gayanya panas soalnya. Dia kan gak ada AC di situ. Ini Bali, nggak ngerti dia lekbong kelek katembong gitu. Dia tahu, oh iya sorry, maksudnya dia you can see. You can see my outfit kan. Bener. Kak Dilihat Fabiola, rambutnya kayak gitu, aduh. kita sudahin aja, dia udah mulai panik, dia udah mulai takut ya. Iya, Sepertinya juga udah ada harum apa yang kamu rasakan sekarang? Nggak ada. Ada harum-harum Kalau apa di Bali mungkin? memang bau dupa kan Oh iya, biasanya maaf. ya. Maaf. Suka keinjek di trotoar juga kan. sorry. Kirain. Sesajen. Atau udah ada yang manggil Fabiola. Fabiola. Oh enggak ya? Baik. Kak Fabiola terima kasih banyak untuk laporannya Kak Fabiola. Makasih ya Kak. Terima kasih Kak Rio Kak Indi. Ya. Sampai jumpa, jangan Ayo takut. lari. Tenang, ada kita. Oh enggak ya, Ada dadah. kita tapi kita mah di Jakarta ya. Iyalah, kalau ada apa-apa juga kita nggak bisa bantu selain doa ya. Terima kasih. Dadah.